Padahal Al-Quran sudah ada di rumah-rumah kita. Namun rupanya dia dibiarkan berdebu. Semuanya berpindah kepada gadget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya yang diberikan kepada kita semua, di antara nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari-hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa tetap sabar dalam menjalani hari-hari yang sulit seperti ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa kaula muda Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasannya zaman ini adalah zaman yang dimana sosial media itu bertebaran di mana-mana. Bahkan rupanya zaman ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad lalu. 15 abad tahun lalu, ya 15 abad yang lalu-lalu itu telah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya akan ada namanya zuhurul kalam, bahwasannya akan tersebar di mana-mana. Kita tahu semua orang sekarang bisa menuliskan, berekspresi, apapun yang ada dalam pikirannya, dia bisa menulis tanpa melihat apakah tulisan tersebut akan dipertanggungjawabkan. Dia juga bisa mengcopy paste dengan mudahnya, men-share sana sini, bahkan bisa dilakukan plagiat di mana-mana dengan menyangka atau mengklaim bahwasannya ini adalah karya saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah digambarkan dan ini menandakan bahwasannya Rasulullah SAW ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasulullah ucapkan itu adalah yang ucapan-ucapan yang berupa wahyu dan tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Pemirsa Tobat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermain sosial media, maka kita harus bisa membagi waktunya dengan sebaik-baik pembagian. Jangan sampai kita gunakan waktu kita seharian penuh full hanya di depan layar gadget kita untuk bermain game, untuk push rank, ya biar rankingnya lebih tinggi, untuk mengupgrade skill-skill atau yang lainnya. Yang akhirnya melalaikan sholat, yang akhirnya melalaikan atau waktu-waktunya habis digunakan untuk cuma buat hal-hal yang sia-sia. Pernah waktu itu Rasulullah SAW mendapat kabar bahwasannya Abu Darda itu ketika siang hari berpuasa dan malam harinya sholat malam sampai subuh. Allahu Akbar. Ketika itu akhirnya sampai berita tersebut, kemudian Rasulullah nasihati Abu Darda untuk tadi bahwasannya jiwamu, dirimu, keluargamu itu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Maka taruhlah hak-hak tersebut sesuai porsinya, sesuai pos-posnya. Dan kita boleh menggunakan sosmed, menggunakan HP, gadget kita, tapi pergunakanlah waktu tersebut bukan hanya dihabiskan untuk hal tersebut. Rasulullah saja menasehati Abu Darda agar tidak senantiasa beribadah kepada Allah. Agar tidak senantiasa untuk terus-menerus bertakarub oleh Allah. Ada hak-hak yang lainnya. Walaupun di sini padahal dalam bentuknya ibadah. Rupanya ada hak-hak yang harus ditunaikan juga. Apalagi kondisi saat kita bermain gadget seharian. Tentunya Rasulullah akan lebih marah dan akan dengan tegas, dengan keras akan menasehati kita. Agar apa? Agar kita mencoba melakukan perkara-perkara yang baik.
melakukan dan mengisi waktu-waktunya dengan waktu-waktu yang baik. Sebagaimana bahwasannya umur kita kalau dihabiskan cuma buat sosmed, buat HP, buat game, itu akan terbuang sia-sia. Dan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah akan menanyakan umurnya di manakah ia habiskan. Kalau kita dihabiskan buat main game, Allahu Akbar, Allah akan bertanggungjawabkan. Padahal Al-Quran sudah ada di rumah-rumah kita. Namun rupanya dia dibiarkan berdebu. Semuanya berpindah kepada gadget. Semuanya berpindah kepada gadget. Yang akhirnya gadget itu melalaikan dari segala sesuatunya. Allahu Akbar. Ini adalah pemandangan yang miris. Yang mana di sana banyak pemuda-pemuda yang bermain TikTok, memperlihatkan aurat yang akhirnya bisa merugikan mereka sendiri. Padahal Islam itu telah mengatur semuanya. Dan ingatlah, postingan yang kita posting semuanya itu akan diberi pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada malaikat yang berada di sisinya yang siap untuk mencatat segala sesuatu. Jari kita yang kita mainkan, mungkin kita tidak berbicara. Jari yang bermain, kita posting sana, membuat orang gaduh-gaduh di sana sini. Allahu Akbar, itu akan dipertanggungjawabkan. Malaikat akan mengawasi kita. Malaikat akan mencatat semuanya. Kan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terluput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik adalah yang mana dia itu ya suatu kaum muslimin itu selamat dari namanya lisan, gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Allahu Akbar. Mungkin tidak berbicara. Sekarang lisan itu berpindah kepada dua jari ini. Yang akhirnya apa? Membuat semuanya berantakan. Yang akhirnya semuanya membuat perpecahan. Hati-hatilah. Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tanda kebaikannya seorang muslim adalah ketika muslim itu diberikan sesuatu atau dipalingkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat darinya. Sebagaimana sabdanya, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Rawahu At-Tirmidzi. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah yang mana seorang muslim tersebut diselamatkan dari hal-hal atau dipalingkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bahwasannya ketahuilah pemirsa Kaula Muda Global TV, ya, apabila Allah sudah berpaling dari seseorang hamba, maka nanti akan kehancuran-kehancuran yang akan dia temukan. Maka dari itu, cobalah jaga sosmed kita, jagalah gadget kita, jagalah waktu kita, jangan kita habiskan hanya untuk bermain gadget. Dan jaga adab di dalamnya. Kalau misalnya kita memang tidak memiliki ilmu, share faidah-faidah dari perkataan-perkataan ustadz, share ilmu yang bermanfaat, sehingga orang gadget kita itu bisa mendapatkan manfaat. Kita bisa mendapatkan pahala, tergantung niatnya. Makanya kaidah fikih, al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Hukum perantara itu memiliki tujuan-tujuan, tergantung tujuannya untuk apa. Kalau kita tujuannya memakai gadget untuk menghasilkan manfaat, terus untuk baca Quran agar menghabiskan waktu ya bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk berzikir, atau untuk menuntut ilmu, Allah akan berikan kita jalan keselamatan di dunia ini. Itulah yang paling terpenting. Gunakan gadget kita itu dengan yang baik, dengan hal-hal yang bisa menghindari kita dari nerakanya Allah. Hindarilah semua hal-hal yang bisa menyerumuskan kita ke perangkap syaitan atau keberzinahan yang akhirnya bisa membuat diri kita menyesalinya selama-lamanya di akhirat kelak. Maka dari itu, semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mempergunakan waktunya, mempergunakan gadgetnya di hal-hal yang baik, sehingga kita bisa layak untuk dikumpulkan dan dipertemukan oleh
para sahabat dan oleh Rasul-Rasul yang mulia. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.